Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Satrio. Saya dari kelas 3O Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang human capital atau juga disebut dengan modal manusia. Langsung saja kita ke materi untuk pembahasannya. Human capital atau sering juga disebut dengan modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodoros Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetisi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya yang manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, di sini ada kemampuan, yang kedua perilaku, yang ketiga usaha, dan yang keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu di sini ada aset finansial, misalnya seperti uang tunai dan surat berharga, aset disebut finansial capital. Yang kedua di sini ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung dan tanah. Dan yang ketiga di sini ada aset tak terwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital dalam meningkatkan kompetisi karyawan. Tantangan utama yang harus perhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Buy, yang pertama adanya buy, yaitu dengan membeli. Yang kedua build, yaitu membangun. Yang ketiga borrow, meminjam. Yang ketiga bin, mengikat. Dan yang terakhir di sini ada bounce, yaitu melambung. Transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini meluncurkan peran SDM, yakni strategic partner, administrative expert, actionable champion, dan changers. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital di sini ada 3. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang ketiga di sini ada functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Dan yang ketiga di sini ada strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara SDM, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada tingkat tersebut, dimulai dari tingkat korporat, dalam usnis bisnis fungsional, tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat pada aktivitas yang dapat diukur beserta lainnya. Perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir. Yang pertama ada seberapa besar pengeluaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM. Yang kedua, bagaimana tingkat return of investment atas investasi tersebut.
Yang ketiga, dapatkah dari beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapat ROI yang lebih baik. Kemudian di sini ada mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, ada pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Terima kasih. Inilah pemaparan dari saya dan penjelasan tentang human capital atau dengan yang sering kita sebut dengan modal manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.